Video kali ini kita akan membuat tentang catatan hutang dari masing-masing supplier yang disertai dengan checkbox. Tentunya akan bermanfaat buat kalian yang punya home industry ataupun usaha lainnya. Nah, jadi di sini saya punya contoh ya sebagai catatan hutang toko kelontongku gitu. Di sini keterangannya ada tanggal transaksi dari masing-masing supplier ya. Di sini ada 3 supplier, Pak Slamet, Pak Heri, dan Pak Rohan, serta ada jumlah total hutangnya dan ini adalah batas pembayarannya. Nah, 10 hari ke depan, 15 hari ke depan, dan seterusnya. Oke. Yang pertama kita akan mengisi ini ya di kolom batas pembayaran. Jadi untuk membuat agar langsung muncul hari seperti ini, tinggal kita blok dulu. Kemudian kita masuk ke format cell, kita pilih custom di sini. Kemudian general ini tinggal kita tambahkan untuk hari. Jika sudah, oke. Misalkan di sini kita buat 10 hari, 5 hari, 10 hari, 15 hari, gitu. Otomatis langsung muncul hari seperti ini ya. Kemudian kapan sih jatuh temponya? Di sini tinggal kita tambahkan ya dari tanggal transaksi, ditambah dari tenornya atau batas pembayarannya. Ya, tanggal transaksinya tanggal 21 Juli ditambah 10 hari ke depan. Berarti jatuh temponya adalah, mohon maaf, ini kita ganti dulu ya. Formatnya kita ganti ke date atau tanggal ya. Di sini formatnya ini ya, agar sama seperti ini. Tinggal kita klik OK. Nah, oke, kalau sudah kita copy ke bawah. Transaksi pertama dengan supplier Pak Slamet ya, tanggal transaksi 21 Juli ya, pembayarannya 1 juta. Ini jatuh temponya di 10 hari ke depan, berarti tanggal 31 Juli. Nah, kemudian di bawah ini tinggal kita total ya, sama dengan sum. Kemudian kita total. Nah, ini adalah total hutang kita. Di sini nanti kita tambahkan untuk checkbox ya. Nah, caranya adalah letakkan kursor di sini, kemudian kita masuk ke menu developer. Nah, kalau di Microsoft Excel teman-teman belum ada menu developer, bisa masuk ke menu file, kemudian pilih option, kemudian pilih customize ribbon. Nah, di sini tinggal developernya dicentang saja gitu ya. Oke. Lanjut, kita masuk ke menu developer, kemudian masuk ke menu insert. Di sini kita pilih yang checkbox ini ya. Checkbox tinggal kita letakkan di sini. Oke. Ini keterangannya kita hapus saja ya. Hapus, kemudian untuk posisinya tinggal kita geser-geser saja. Kita sesuaikan. Oke. Saya contohkan di satu checkbox dulu. Checkbox ini berarti kalau kita centang itu menunjukkan logika true. Jika tidak berarti false. Nah, artinya jika kolom lunas ini tercentang berarti transaksi tanggal 21 ini sudah dilunasi gitu. Jika belum maka false. Nah, cara untuk membuat linknya kita klik kanan, kemudian masuk ke format control. Di sini kita centang untuk yang ceknya, kemudian linknya kita masukkan di G5 ini ya, G5, kemudian kita klik OK. Nah, kalau tidak tercentang pasti muncul false. Coba kita centang, nah itu masuk true. Biar tidak kelihatan, itu nanti bisa kita ganti ya. Di sini kita klik kanan, kemudian ganti dengan warna putih fontnya. Nah gitu, oke. Di bawahnya juga sama, kita buat checkbox lagi, masuk ke menu developer, insert, checkbox di sini. Nah,
Ini juga kita hapus keterangannya ya. Tinggal kita geser, sesuaikan di tempatnya gitu ya, biar lurus dengan yang di atasnya. Nah, sama, kita klik kanan, kemudian format kontrol, pilih yang cek, kemudian sel linknya berada di posisi G6, tinggal kita oke. Nah, sama, ini juga kita fontnya kita ganti putih. Nah, begitu juga seterusnya ya. Ini sebenarnya kalau tercentang itu menunjukkan bahwa transaksi ini sudah lunas atau logikanya true ya gitu. Oke, tinggal dilanjutkan ya. Oke, jika sudah, kita akan membuat di kolom keterangannya ya, dari masing-masing supplier tersebut berapa sih sisa hutang yang dimiliki gitu. Kita blok dulu dari nama-nama supplier tersebut, kemudian taruh di sini. Nah, ya, lalu kita hilangkan dari duplikatnya gitu. Caranya kita blok, kemudian masuk ke menu data, kita pilih yang remove duplicate ini ya. Continue with the current selection, yang kita blok saja, tinggal remove. Kolom I, oke. Nah, tinggal sisa 3 ya, atas nama Pak Slamet, Pak Heri, dan Pak Ruhan. Kemudian untuk mengisi jumlah hutang, nah berarti kita akan menjumlahkan dari masing-masing supplier ini ya, berapa sih sisa hutangnya gitu. Kalau ini tercentang berarti hutang dari transaksi tanggal 21 itu sudah lunas. Berarti ada 2 kriteria di sini ya, dari atas nama suppliernya dan kemudian nama keterangan sudah lunas atau belum. Berarti kita menggunakan rumus sum if s. Nah, buat teman-teman yang belum familiar dengan rumus sum if s ini, bisa dilihat di video saya sebelumnya ya, linknya ada di atas sini. Sum if s, kemudian sum rank-nya adalah kita jumlahkan dari keseluruhan total yang hutang yang dimiliki ya. Kita F4, kemudian koma atau titik koma. Kriteria pertamanya yaitu kita akan menggunakan nama-nama dari supplier ya. Nama supplier kita blok, kemudian koma atau titik koma. Kriterianya adalah ini ya, Pak Slamet. Oke. Selanjutnya kriteria yang kedua yaitu kita menggunakan kolom dari ini ya, dari lunas ini. Kalau tercentang berarti menunjukkan logika true. Nah, karena kita mencari sisa hutangnya berarti yang menunjukkan logika false. Titik koma atau titik koma, tinggal kita ketikkan yang logika false. Jika sudah, tutup kurung. Oke. Nah, kemudian tinggal kita copy. Kita copy ke bawah ini ya, atas nama Pak Heri dan Pak Ruhan dicek. Oke, coba kita rapikan ini ya. Kita buat biar rapi ya, Times New Roman sama. Nah, ini di kolom 12. Nah, coba kita centang Pak Slamet, kita centang semua ya, Pak Slamet. Nah, otomatis berkurang Pak Slamet. Nah, coba kita centang yang atas nama Pak Heri. Pak Heri, nah otomatis berkurang. Pak Ruhan juga otomatis berkurang. Di bawahnya kita jangan lupa untuk totalnya ya, total maksud saya. Kemudian tinggal kita sum dari hutang ini ya. Oke. Nah, kalau kita centang semua, otomatis hasilnya akan 0 karena hutangnya sudah lunas semua ya. Misalkan ini sisa dari Pak Slamet yang belum lunas. Nah, ini yang muncul 1 juta gitu. Kemudian kita tambahkan lagi biar untuk mempermudah membacanya ya.
kita bisa tambahkan dari grafik Pi. Caranya kita blok dulu ini ya, blok dari masing-masing supplier ini, 3 ini ya. Kemudian kita masuk ke menu insert, tinggal kita pilih di menu chart ini ya, kita pilih yang Pi. Kemudian tinggal sesuaikan dari grafiknya ya, menggunakan ini saja ya, Pak Selamat. Ada banyak pilihan, kita bisa menggunakan ini ataupun ini ya, jadi banyak pilihan nih, tinggal sesuaikan saja dengan keinginan ataupun kebutuhan dari teman-teman. Nah, kalau misalkan kita kosongkan, nah, Pak Ruhan dengan gambar abu-abu, Pak Heri oranye 71%, sisanya dari Pak Heri, 29% dari Pak Selamat. Kalau kita centang, nah ini otomatis, Oke, gitu untuk tutorial pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.